Halo, selamat sore guys, dan assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin. Selamat hari raya Idul Fitri, walaupun sudah lewat 1 minggu. Nah, sepertinya saya konten itu sudah lama, sekitar berapa lama di video share-share seperti ini sekitaran mau hampir 1 tahun kayaknya. Nah, kali ini saya cuma mau berbagi ya, perjuangan seorang introvert itu seperti apa di Lebaran kemarin. Sebenarnya tidak mencocok-cocokkan juga seperti itu kan. Cuman memang kemarin itu kan alhamdulillah cuti saya lebih lama dari sebelum-sebelumnya. Nah, kemarin saya sempat ikut reuni SMP saya guys. Nah, sebenarnya sahabat kecil saya itu udah DM saya di Instagram, sudah DM kan, sekitaran 2 minggu sebelum itu atau 3 minggu lah. Terus disampaikan lah bawa pesan baju kan. Mau tahu tidak, anehnya seorang introvert itu saat itu kan, saya tidak mau ditahu nomor saya tidak mau masuk grup WA, dan saya cuma sampaikan ke teman saya bahwa saya mau pesan baju juga, dan nama saya nggak usah di list, nanti komunikasinya sama yang buat baju saja, seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena pertimbangan saya kan, kebetulan saya belum fix cuti, takutnya karena lebaran itu di akhir bulan, otomatis banyak laporan yang saya harus selesaikan sebelum tanggal 1. Tapi alhamdulillah kemarin itu bisa, dan saya bisa ada istilah kerennya gitu, WFH, work from house atau work from home. Tapi ada juga istilah barunya WHD ya, WH, work from, Sanda tahu apa istilahnya, karena saya bukan orang kantoran kayak seperti PNS atau BUMN dan lain-lain ya kan. Nah, tapi alhamdulillah saya bisa kerjakan di rumah laporan saya, walaupun setiba saya kembali masuk kerja itu saya bisa revisi beberapa hal yang masih dipending kan, seperti itu. Nah, sudahlah, kembali ke yang tadi, saya cuma pesan lewat teman saya transfer uang ke nomor rekening itu. Nah, bodohnya saya, ya sebenarnya saya yang salah sih, kakak saya juga bilang saya yang salah, saya yang bodoh. Saya tidak konfirmasi bahwa saya sudah transfer uang guys ya. Nah, di situ pikiran saya kan, kebetulan saya pakai saya pakainya itu BCA, bisa pakai M-Banking. Jadi kalau kita transfer lewat M-Banking itu ada informasi bahwa keterangan transfernya itu untuk apa. Nah, di M-Bankingnya kita itu kan muncul juga keterangan bahwa ada uang masuk dari siapa, keterangannya untuk pembayaran apa. Kalau untuk M-Banking seperti itu. Nah, kemarin saya transfer ke teman saya itu, dia Brimo, tapi saya kasih catatan bahwa saya transfer uang ini sebagai apa. Tapi kebodohan saya adalah saya tidak konfirmasi ke teman saya itu bahwa saya sudah transfer uang untuk bajunya, seperti itu. Nah, tibalah di hari tanggal berapa kemarin reuni ya, tanggal 3 ya. Sebelum tanggal 3, tanggal 2 nya saya konfirmasi, kok kenapa bisa baju saya belum ada konfirmasi bahwa mau diambil. Nah bodoh kan, karena saya juga tidak masuk di grup. Saya yang salah, tidak mau. Jadi sahabat kecil saya itu sarankan untuk masuk di grup angkatan, tapi karena saya banyak pertimbangan dan saya tidak mau ditahu nomor WA saya juga. Bukan tidak mau ditahu karena apa, karena saya merasa saya bukan siapa-siapa yang belum ada achievement yang perlu saya banggakan juga. Bukan berarti kita mau banggakan berbangga diri, no. Artinya ketika kita bertemu alumni bahwa sudah ada pencapaian kita, saya belum ada pencapaian kan, makanya saya lebih menjaga jarak, seperti itu kan. Nah, at the time waktu itu saya chat dulu teman saya mas, yang ada nomornya sama saya, kebetulan letting SMP saya ini letting SMA saya juga. Saya belum confirm ke sahabat kecil saya mengenai baju mau diambil di mana, karena dia sudah bantu banyak hal, komunikasi uangnya dikirim ke siapa, jadi saya tidak mau repotkan dia lagi ceritanya, padahal ujung-ujungnya saya repotkan kembali. Terus saya chat temanku, ini bajunya diambil di mana begitu. Terus dia bilang temanku,
coba hubungi langsung orang yang ngurus bajunya. Nah, dan pada saat itu sebenarnya masih berat hati ya, saya bilang coba kirim nomornya. Terus saya chat lah temanku yang ngurus baju itu kan, teman SMP ku dulu. Saya bilang ini baju saya mau ambil di mana. Terus karena nomor baru dia tanya saya. Padahal kebodohan saya ini adalah pada saat dulu saya tidak mau ditahu nomorku, ujung-ujungnya kan saya chat juga. Kenapa tidak pada saat dulu pesan bajunya saya tidak konfirmasi bahwa saya sudah transfer uang. Dan saya tidak tahu juga kenapa saya begitu. Bodoh memang. Akhirnya sudah saya tanya, ternyata dia bilang temanku ini siapa, saya sebutlah namaku. Terus katanya, oh ya sudah ditanyalah, saya sudah transfer uang. Saya bilang sudah ada, saya sudah transfer sekian, cuman saya tidak konfirmasi. Nah temanku wajar kan bingung, karena kan dari proses transfer uang itu kan saya tidak konfirmasi kirim bukti transfer kan, karena pikiran saya ada keterangan di brimonya dia. Ternyata setelah cek percek memang tidak ada pemberitahuan seperti itu. Nah akhirnya baju saya tidak ada, dan itu kesalahan saya, ketololan saya ini yang mau menghilangkan identitas tapi ujung-ujungnya merepotkan orang lain seperti itu. Nah teman saya sampai berat hati, tunggu sebentar. Teman saya sampai berat hati karena maksudnya uang saya masuk begitu, tapi dia tidak buatkan. Akhirnya saya bilang, oh ya enggak apa-apa, saya yang salah kan. Tidak mengkonfirmasi itu. Akhirnya teman saya bilang kalau enggak apa-apa, ikut saja, nanti bajunya menyesuaikan kan. Saya bilang oh ya baik, insya Allah, saya bilang. Terus adalah sahabat kecil saya, ini sepupu saya sih sebenarnya, orang depan rumah. Nah kebetulan dia itu cerdas, lumayan lah. Waktu SD itu saya sangat susah mengalahkan prestasi dia. Cuman 1 kali saya bisa kalahkan dia untuk bisa dapat juara 1. Setelahnya dia kembali dapat juara 1 lagi guys. Nah lanjutnya di chat lah saya sama teman saya kan. Katanya dia besok itu nanti saya sama dia, nanti saya bonceng dia untuk sama-sama ke sana. Saya bilang iya insya Allah. Saya iakan. Dia bilang nanti jam 8 kita jalan. Oke, saya sudah iakan juga, fix. Nah sahabat kecil saya yang nguruskan baju, yang konfirmasikan nomor transfer apa segala macam, chat saya, saudara minta maaf. Dia bilang dia merasa bersalah karena tidak meneruskan bukti transfer itu. Nah sebenarnya saya yang salah. Saya jelaskan ke sahabat kecilku, saya bilang bukan dia yang salah, tapi yang salah karena waktu itu dia bilang sama saya, dia DM, ini bukti transfermu saya teruskan tidak ke dia. Saya bilang jangan, pasti dia tahu gitu. Saya bilang karena kan biasanya m-banking ada pemberitahuannya, ternyata di Brimo enggak ada. Kalau misalnya keterangannya untuk apa, karena di situ ada detailnya bahwa ini transfer uang baju ukuran sekian. Pokoknya saya itu bodoh saat itu, bahkan kakakku juga salahkan saya yang bodoh kan. Oke lah, itu hanya sebuah pengalaman kan. Nah setelah itu mau tahu tidak, dibalik saya ikut reuni itu sebenarnya pesan bajunya itu saya tidak niat mau ikut sebenarnya, cuman kebersamaannya saya ikut buat baju, walaupun tidak mau masuk di grup, tidak mau masuk di apa namanya, tidak mau masuk di grup dan tidak mau masuk di tidak mau di list namaku. Tapi sebelumnya saya minta maaf sekali, disclaimernya itu bukan menghindari apa, tapi dari diri saya masih apa ya, saya merasa belum ada achievement yang saya punya, jadi saya masih istilahnya minder ya untuk mau masuk di situ. Tapi minta maaf sebelumnya untuk teman-teman yang nonton, tidak ada maksud apa-apa, itu dari kesalahan saya sendiri. Tapi dari pengalaman kemarin setelah cerita ini bahwa itu suatu pengalaman buat saya bahwa introvert itu tidak harus se ekstrim itu sebenarnya, karena ujung-ujungnya saya sendiri yang kalap, yang rugi kan. Ruginya karena kebodohan saya sendiri begitu. Nah karena dari mindset saya sudah rencanakan bahwa saya tidak mau ikut, cuma pesan baju. Nah mau tahu tidak, malamnya saya sudah sampaikan di kakak saya, bilang kalau seandainya saya belum bangun, tolong sampaikan ke sepupu yang mau datang untuk berbarengan ke reuni itu, bilang bahwa saya masih tidur. Jadi itu saya sudah rencanakan bahwa saya tidur terlambat. Alasannya tidur terlambat dan just wait. Dan apa namanya, karena saya memang tidak niat pergi,
saya sampaikan di kakak saya bahwa nggak usah saya pergi begitu kan, nggak usah saya pergi, alasan saya udah masih tidur. Datanglah sepupu saya paginya jam 8, telepon sampai 5 panggilan tak terjawab, saya tidak ada. Tapi waktu maksudnya sepupu saya kan depan rumah, ternyata dia tidak masuk ke rumah juga, cuma menelpon. Nah padahal saya sudah pesan di kakakku bilang udah masih tidur. Nah saya bangunnya waktu itu jam 9 ya, setengah 10. Nah ternyata saya belum lihat WA, saya cuma lihat Instagram. Ternyata teman kecilku, sahabat kecilku itu DM saya, kamu di mana? Tanya dari jam 7. Setengah 8 ya, setengah 7 karena jalan santainya jam 7. Saya merasa berat hati di situ. Kenapa saya harus seperti ini hanya karena sisi introvert saya lagi kumat begitu. Akhirnya saya lihat lagi WA, ternyata sepupu saya menelpon sampai 5 kali. Akhirnya apa ya, saya pertimbangkan, oh ya kalau begitu saya datang saja. Jadi ubah mindset kembali, ya sudahlah semuanya akan baik-baik saja jalan. Nah setiba di sana alhamdulillah bisa komunikasi dan flashback lagi masa kecil, apalagi sahabat kecilku itu kan ketemu. Saya tuh circle persahabatanku itu kecil sekali. Ibaratnya dalam lettingku itu pasti misalnya cuma 3 orang atau 4 orang, dan itu alhamdulillah kemarin ketemu sama mereka. Dan ada sahabat kecilku juga 1 orang, kebetulan istrinya berteman sama kakakku, satu kantor mereka. Nah itu sebenarnya dia minta nomorku, dia sudah undang di grup WA, tapi saya sudah setting supaya saya tidak bisa dimasukkan grup kecuali diundang dalam bentuk pesan teks. Nah itu gila kan. Nah akhirnya apa? Akhirnya saya tidak punya baju angkatan karena hal-hal yang saya menutup diri tadi untuk terlalu banyak pertimbangan banyak hal, sampai akhirnya seperti itu. Jadi saya tidak tahu ya apakah cuman saya yang seperti ini atau ada teman-teman introvert yang lain. Semoga bisa bantu komen di bawah apakah introvert se ekstrim itu atau seperti apa, saya tidak tahu. Yang jelasnya bahwasannya sebenarnya kalau saya sih sendiri, introvertku itu ketika saya tidak berada dalam circle yang artinya circle lama misalnya, terus saya mau masuk kembali itu agak susah. Terus malah saya dengan orang baru cepat ngobrol sama siapapun. Bahkan sampai kakak saya bilang, kenapa kamu tidak mau ikut reuni, memangnya kamu seperti apa penampakanmu sampai kamu tidak pede. Tapi sebenarnya bukan hal pedenya karena apa ya, tapi buat orang introvert pasti paham lah seperti itu, yang sefrekuensi dengan pola pikir kita pasti akan paham. Tapi mungkin saya terlalu ekstrim seperti itu. Jadi poin dari sharing kali ini bahwasannya akhirnya saya yang ruginya itu karena kebodohan saya, ketololan saya yang memakai mindset yang introvert saya seperti ini. Akhirnya ujung-ujungnya juga saya tidak dapat baju itu kan. Dan dari situ banyak hal lah. Tapi kalaupun dipanggil reuni lagi berikutnya pasti agak berat buat saya ya, karena anda tahu saja terlalu banyak orang dan kita harus sebelum datang itu kita harus tanam di mindset bahwa harus seperti ini. Nah itu beratnya jadi seorang introvert seperti itu. Tapi mungkin teman-teman introvert yang lain sebenarnya mereka lebih, ada juga kan introvert yang amfiber ya, maksudnya dia bisa keluarkan sisi ekstrovertnya di momen tertentu. Nah tapi kemarin sih alhamdulillah saya bisa juga ikut reuni, padahal sebelumnya saya tidak expect bisa ikut reuni itu guys, seperti itu. Tapi alhamdulillah bisa, dan buat teman-temanku seru sekali dan saya bisa ngobrol dengan mereka. Wow, apalagi sahabat kecilku itu yang 2 orang, mantap, semuanya sudah sukses dan keren lah. Nanti videonya saya akan upload, tapi itu uploadnya nanti sekalian dengan satu paket dengan mudik apa segala macam, perjalanan pulangnya, kegiatan waktu mudiknya nanti saya akan upload. Cuman lagi sibuk-sibuknya kerja sampai akhirnya saya malas mengedit begitu guys ya, tapi mudah-mudahan bisa.
Dan ini sebenarnya cuma video sharing pribadi sih sebenarnya, cuman karena saya upload di konten YouTube saya. Kalau ada hal yang tidak berkenan saya mohon maaf, dan terkait memang mungkin orang lain anggapnya tidak etis ya, sampai tidak mau masuk grup apa segala macam, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bukan berarti apa, tapi dari pribadi saya merasa belum ada achievement sampai saya kalau masuk di situ kayak saya merasa belum pantas ya, seperti itu. Tapi itu sebenarnya cuma pola pikir saya. Teman-temanku sangat welcome, sangat baik angkatanku, dan sangat welcome sekali, sangat hangat. Jadi alhamdulillah semuanya ini. Jadi yang begini jangan ditiru guys, karena itu adalah sebuah hal sisi yang tidak baik ya, tidak bagus begitu. Dan ini cuma sebatas sharing, dan buat teman-teman yang punya sisi yang introvertnya ekstrim seperti ini, bantu share bagaimana cara mengatasinya, seperti apa untuk membangun rasa percaya diri yang tinggi supaya jangan seperti ini. Oke, terima kasih sudah nonton. Ini sudah 16 menit guys. Sehat-sehat semuanya, makasih banyak. Mohon maaf lahir batin sekali lagi, dan semoga kita semua sukses. Makasih, assalamualaikum.